Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cato Abinata Susanto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiat Safin. Kami dari SMP Negeri 17 Surabaya akan mempresentasikan pembuatan kincir air pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Terbelakang, pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti saluran irigasi. Salah satu jenis energi terbarukan adalah tenaga air skala kecil atau sering disebut dengan mikrohidro atau disebut juga pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Mikrohidro daya yang dihasilkan tergolong kecil, masih dalam hitungan ratusan watt hingga beberapa kW. Tenaga air ini biasanya berasal dari saluran sungai, air terjun, alam, atau sekedar parit asal airnya kontinu. Prinsip kerjanya adalah memanfaatkan tinggi terjunnya air dan juga debit air. Secara teknis, mikrohidro memiliki 3 komponen, yaitu air, es, sumber energi, turbin, dan generator. Mikrohidro mendapatkan energi dari aliran air yang memiliki perbedaan tinggi tertentu. Energi yang dihasilkan oleh kincir air merupakan energi terbarukan, dapat diukur dengan menggunakan digital torque tester yang dihubungkan oleh sumbu model kincir air. Kecepatan putaran yang tinggi belum tentu mempunyai energi yang besar, karena apabila diberi sedikit saja beban akan sangat mempengaruhi kecepatan putaran tersebut. Demikian sebaliknya. Tinjauan pustaka. 1. Kincir air adalah semacam roda besar yang dilengkapi dengan timba atau pengambil air yang terbuat dari bambu yang berputar karena aliran air untuk menaikkan air dari sungai ke sawah yang lebih tinggi posisinya. 2. Bentuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah bervariasi, tetap prinsip kerjanya adalah sama, yaitu perubahan tenaga potensi air menjadi tenaga elektrik listrik. Perubahan memang tidak langsung, tetapi berturut-turut melalui perubahan sebagai berikut: tenaga potensial ke tenaga kinetik ke tenaga mekanik ke tenaga listrik. Masalah 1. Apakah kincir air dengan kerangka berbahan dasar stick, kayu, dan tutup botol mampu menghasilkan listrik? 2. Bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas kincir air sebagai sumber energi terbarukan dalam menghasilkan listrik dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti desain, lokasi, teknologi, dan dampak lingkungan? 3. Bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas kincir air dalam menghasilkan energi listrik atau energi mekanis? Alat dan bahan. 1. Kincir air. 2. Motor device 12 volt tahan air. 3. Lampu LED. 4. Braket kincir air. 5. Papan pembatas. 6. Bel silikon. 7. USB female. 8. Quick connector. 9. Relay penggerak. 10. Braket dinamo. 11. Rangka kayu. Metode pembuatan kincir air. 1. Siapkan seluruh alat dan bahan terlebih dahulu, kemudian siapkan pengunci, baut, obeng, papan kayu, dan braket kincir air. 2. Pertama-tama, masukkan baut ke dalam papan kayu, lalu braket kincir air dimasukkan. 3. Pasangkan pulai penggerak 1 ke pemutar besi dan bel silikon dipasang ke pulai penggerak 2. 4. Pasangkan pulai penggerak 3 di bawah papan kayu menggunakan pengunci. Pasangkan bel silikon ke pulai penggerak yang versi kecil. Pulai penggerak yang versi kecil dipasang ke motor DC 12 volt tahan air dan dipasang braket dinamo ke rangka kayu. 5. Motor DC 12 volt dihubungkan ke quick connector, lalu sambung ke USB female dan dilanjutkan pasang lampu LED-nya. Berikut adalah hasil uji yang kami lakukan. 1. Kincir air dengan stik kayu dan tutup botol dapat menghasilkan listrik. 2. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kincir air memerlukan perencanaan dan investasi yang matang, tetapi dapat menjadi sumber energi terbarukan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan jika diimplementasikan dengan baik. 3. Dengan cara menghasilkan energi listrik atau tenaga mekanis melibatkan sejumlah faktor dan tindakan yang harus dipertimbangkan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.